kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Puji syukur kita sama-sama panjatkan puji pada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan di minggu Ahad ya. Sekarang udah ganti ku Ahad. Ya. Ahad di sore menjelang maghrib perdana di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, dan disebut juga Syahrul Quran. Artinya di mana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah yang patut kita bersyukur yang hadir ya di tempat ini, mudah-mudahan langkah di rumahnya ya, untuk thalabul ilmi maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada di jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an di bulan Ramadan ya, setiap hurufnya akan selalu dilipat gandakan ya, dari 1 menjadi 10 kebaikan ya. Ada yang mengatakan juga di hadis dari 10 dikalikan 70 ya, jadi 700 ya, 700 kebaikan hanya di bulan Ramadan ya. Begitu besar pahala ya, begitu Allah memberikan khobar ya, mubasysyiral mu'minina alladzina ya'maluna sholati annahum ajrun kabira. Jadi pahala yang sangat besar ya. Maka orang-orang yang memburu kebaikan di bulan Ramadan ya, itu merupakan satu kebahagiaan bagi kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabiin juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan ajarannya sampai akhir zaman. Gimana kabarnya ini, sehat? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ya kita kaji di surat An-Nasr ya, surat An-Nasr, mari kita untuk ya sama-sama mereview kembali ya tentang keharusan kita atau mungkin dikatakan kewajiban kita ya, itu karena malam yujawidil Qur'ana athim. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an, athim, dosa. Jadi orang-orang yang membaca Al-Qur'an tanpa ilmu tajwid maka akan berdosa. Kenapa? Karena setiap huruf mengandung makna yang berbeda. Kan. Makanya setiap huruf, pelafalan gitu kan, lidah yang mungkin
ya kuat kait istilah makan gitu kan. Itu. Ya seperti bisa kalimat dari ila atau ila gitu kan, itu juga akan merubah ya. Itu seperti illal ladzina amanu untuk ilal ladzina amanu gitu. Kalau ila kepada, kalau illa kecuali, itu hanya lamnya tertarik gitu kan oleh lidah, ya lidah tak bertulang. Itu merubah ya makna yang sangat fatal. Oleh karena itu ya marilah kita sama-sama ya mereview kembali tentang makharijul huruf ya, wasifatul huruf ya. Makharijul huruf yang terbagi kepada 5 bagian kan. Pertama adalah al-jauf, al-halqu, al-lisan, as-safatani atau fasatain, dan al-khayshum ya. Itu. Nah, dari 5 makharijul tempat keluarnya huruf ya. Al-jauf ada mad tabii, alif, waw, ya. Ya. Dan al-khayshum adalah rongga hidung, termasuk kelompok-kelompok gunah yang dengung-dengung ya. Itu sebagai benteng ya. Dan huruf hanya sebagai penguat saja ya antara al-jauf dan al-khayshum di akhirnya, antara rongga mulut sama rongga hidung. Jadi pengucapan huruf itu jangan sampai ya ngirung terus gitu kan. Itu ngahing. Jadi ya harus jelas gitu kan. Kalau di al-jauf mah rongga mulut. Jadi harus main juga ya. Walaupun ada sebagai dasarnya adalah semua pengucapan pasti mengandung a, i, dan u. Itu kan huruf al-jauf itu ada a alif, ada waw u, ada iya i. Harus jelas a, i, dan u gitu kan. Lah a'udzubillah harus jelas a-nya a. Nah, ke-28 huruf hijaiyah itu terbagi kepada 3 ya, bukan kepada 5 ya. Jadi yang 28 huruf itu terbagi 3, al-halqu, al-lisan, dan as-safatain. Itu. Kalau al-jauf mah itu mah sebagai dasar saja. Ada alif, ada waw, ada iya gitu kan. Karena kalau alif kan di al-halqu ada. Ya, yang al-halqu yang terbagi 3 ya, yang jumlah hurufnya ada berapa? Al-halqu 6. A, ha, a, ha, kha, gha. 6. Itu kan untuk tenggorokan. Lalu di al-lisan 18 huruf ya, yang terbagi kepada ya 5 tempat ya. Itu kalau al-halqu kan 3, aksol, wastol, adnal. Ya, kalau di al-lisan gitu ada aksol, ada wastol, ada adnal tapi lisan. Dan di sini ada hafatul lisan, dan di ujung ada torful lisan ya. Jadi jumlahnya 18 kebagi 5 bagian sama ya. Itu untuk yang as-safatain adalah 4. Jadi jelas kan, 4 tambah 18 24 lah 22. Oh, tambah 6 salah. Gitu, ngecek. 4 dari mana? Bolehlah nggak apa-apa. Al-khayshum 4 kan. Al-halqu kan 6. Nah, gitu. Jadi al-halqu 6 tambah 18 24 maksudnya. Tambah 4 jadi 28. As-safatain fa, ba, mim, waw. Oke ya, itu sebagai penyampaian tentang bagaimana dan tempatnya huruf keluarnya. Oke, langsung
pembahasan sore ini surat An-Nasr ya. Surat An-Nasr tentang pertolongan Allah ya. Pekan kemarin sudah ayat 1 ya. Ayat 2 belum ya. Oke, ditelaki dulu di ayat ke-1 sambil murojaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, dipiu kembali di ayat yang ke-1 yang sudah pekan kemarin disampaikan ya. Dari awal sudah dari ayat 1 ya. Pertama idza ya. I tadi ya. Harus jelas bahwa itu adalah aksol halki di sini a ya, alif ya, karena alif diawali dengan huruf al-jaub juga i ya kan, alif i ya. Maka di situ juga alif juga mengandung beberapa sifat ya, bisa al-jahr. Ada sifat istifal, ada sifat infitah, artinya harus ke bawah, turun dan terbuka. Yang harus terbuka, bukan a tapi a, a ya. Jadi jangan ya, a-nya ada, alifnya ada ya. A bukan a. Idza bukan idza i. Jadi jelas ya. Sama dengan pengucapan a'udzu gitu. Harus jelas ya. A'udzubillahi minasyaitonir. A'udzubillah itu. Jauh kan rongga mulut. Ya. Dan huruf alif itu huruf al-halqu yang ada di bawah a, ha, i, a, i, u, idza ya. Idza dzanya adalah huruf sa, za, zo. Itu saudaranya ada 3. Jadi paling ngacunya ke sa. Harus selalu digigit ya, bukan iza ya, bukan iza, bukan zai, tapi iza ya. Za zubaz, bukan za ya, bukan za ya, za ada lagi kan. Iza ja ya, ya kembali beliau kembali bahwa jangan sampai idza ja ya sya ya, sya ya ai ya yi yubai jaji jubaj caci cubaj. Nah itu belum fasih ya. Jadi kalau pengucapan ja-nya masih ada becek, istilahnya hamas, desis, itu ya belum sempurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah itu irajim, ja, ya.
Mahrajnya adalah ini lidah kan, tengah-tengah lidah, taikan ke atas langit-langit. Ja, insya Allah nggak akan ja. Jadi jubaj, jujang jani jaj, naminal muj, ni maji jang jani ja. Ya pakai rasa. Sampai ja, jangan ja. Nah, itu kan harus tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada hamas, ya, huruf jahar, syiddah, tidak memiliki sifat hamas, sifat desis. Ya, kalau invita, ya pasti gelas harus terbuka setiap huruf. Ya, makanya pengucapan bibir itu, mul itu harus rongganya jalan gitu kan. A I U ba u an, jadi a i u a terbuka ya. A jangan tahu juga a, jangan ya, cukup aja ya, bukan masalah a nya ya, tapi walaupun a kan gitu kan, ayo kata nggak ya, cukup aja a, bukan ya, a i u ba u, bukan u kan beda kan, a akan di sini kan aksal halki. Jadi ya itu harus bisa menempatkan ya, huruf-hurufnya itu. Idza ja ya, panjang dengan 4 cukup ya, mau 5 monggo ya, cukup aja dengan panjang-panjang. Madu wajib ya. Idza jaa nas ya. Tuh, ya. Dan di situ juga harus nyambung ya. Idza jaa anas, anas awas ya, bukan anas ya, tapi anas so ya, bukan sa, bukan meringis ya, nanti so, bukan nas, bukan nas ya. Idza jaa nasrullah, rul ya, ada ro-nya, ada takrir gitu ya. Rullah, nah, lo-nya harus panjang, mad tabi'i, jalah tafhim. Rullah di rullahi, wal masuk fat. Nah di sini wal fat harus keluar haknya, fat harus keluar, jangan fat. Jadi ada muncul haknya, wal fathu ada ha, wal fat. Idza jaa nasrullahi wal fath ya. Jadi wawu masuk, lam aib qamariyah fa ya. Ingat, juga mengingatkan gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah, fat. Ta juga di situ ada hamas, fat berbarengan dengan ha. Jadi ada taknya juga harus ta, at, sama haknya muncul, wal fat. Jadi ada haknya di situ ya, untuk pengucapan hak. Idza jaa nasrullahi wal fat. Nah, tadi awas di rullahi lahi. Nah, harus pakai rasa. Awas, jangan ada ngirungan juga. Jawabnya main juga situ ya. Setiap hi kan mengandung i. Ulah i. Hi. Ya hak juga di sini. Kan. I-nya juga jangan i. Nah, itu jangan ada khawisumnya di situ, nggak boleh. Di situlah rongga mulutnya harus main. Jadi ada rongga mulutnya. Mengaji itu nggak ngosong, nggak sengol, ada gitu. Hati-hati rongga mulut, hati-hati khaisum al-khaisumnya. Jadi nggak boleh ngirung, nggak boleh juga jawab rongga mulutnya
jalan. Jadi keseimbangan bagaimana nanti antara al-halqu, al-lisan dan as-safatain 28 itu betul-betul dibentengi oleh al-jauf dan al-khaysum. Ya, nggak boleh ngirung, sengong, dan nggak boleh juga ya terbuka secara rongganya, a-nya, i-nya, u-nya itu kan sebagai dasar utama bahwa rongga mulutnya main. Ya. Rullahi bukan hi, ya awas. Ada idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, oke, 1 2 3. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Oke, langsung ke ayat yang kedua. Itu hanya mereview saja ya di ayat ke-1, mengingatkan bagi yang baru hadir. Ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tarik nafas. 1 2 3. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Oke, cukup menguras nafas dan siapkan napasnya. Tarik nafas. Walaupun tarik nafas nanti akan boros, itu mah resiko yang belum biasa ya. Nah, tetap aja untuk ya, nafas panjang ya gitu. Jadi di membaca Al-Quran itu bukan nafas panjang, bukan, tapi menahannya kuat. Dan nafas mah gitu, nahan nafas kuat gitu. Nah nafas nahan aja gitu, nahan. Tapi nah ini kan sambil nahan, bukan kan beda. Habis sempat tapi panjang kan itu ternahan. Sok bisa nggak gitu? Kalau nggak ngerti ya nggak bisa. Bukan panjang, nahan gitu sampai kan habisnya. Di Islam mengambil sebanyak-banyaknya, mengeluarkan sedikit-sedikitnya. Bisa nggak? Nggak akan bisa kalau nggak belajar mah. Tetapnya boros. Latih lama-lama dan membacakan sampai sakit. Nanti akan merah lama-lama jadi biasa gitu. Jadi baca Al-Quran menahan napas, tarik sebanyak mungkin, keluaran sesuai dengan kemampuan napas. Gitu kan, jangan terlalu ngirit juga, jangan terlalu boros. Yang penting mahrojnya cukup. Kalau napasnya nggak kuat, bagaimana bisa al-khaysum masuk? Banyak kan orang yang tidak menyiapkan napas, ya ihfa lewat, gunnah lewat, gitu kan, nggak ada dengungnya, kurang atau nggak ada dengungnya, gitu kan, gitu. Memang tidak merubah makna. Dengung 1, 2, 3 juga nggak masalah. Tapi kesempurnaannya mana, makhrajnya, kelompok al-khaysumnya, dengungnya mana, terputus atau sanadnya gitu kan. Apalagi sekarang harus pakai sanad gitu kan. Ya, supaya nyambung gitu. Jadi ya secara makna memang tidak merubah. Tapi secara kesempurnaan, mana al-khaysumnya, mana rongga hidungnya, kesempurnaannya. Kan kita ingin mendapatkan pahala ajrong kabiro gitu kan. Apalagi di bulan Ramadan 700 subhanallah ya, khusus di bulan Ramadan ya. Jadi waduh gitu kan. Makanya yuk kita berlomba-lomba untuk selalu membaca itu kan. Biarkanlah kita terus berjuang dan berusaha untuk menjaga keaslian daripada huruf itu sendiri, gitu kan. Sebab satu huruf akan mendapatkan
700 khusus di bulan Ramadan atau mungkin di bulan biasa 10, kesalahan mas satu tetap satu huruf salah satu huruf bener 10, kan dapat nilai 9 lah gitu. 1 dikurangi 10 dikurangi 1 masih bisa. Makanya perbanyaklah dan sambil kita menjaga gitu kan. Dari asli mah tetap dosa mah dosa ya, tapi pahalanya besar, ajrun kabiro itu kan. Tetap harus berusaha untuk menjaga keasliannya ya. Tadi di ayat yang kedua, waro'ai mas ya, ai harfulin situ, ro-nya ada, takdirnya ada, ro ya, ada tabhim juga situ, ro, waw kan huruf asyafatain, ro, waro'ai'a, alif kan al-halku, waro'ai ya, jangan ada ai beda kan. Waro'aitan, nah tan ta ya, belajar untuk menghamaskan ya, selalu dilatih desisnya ta ya, ta. Kenapa? Karena ta ini di samping huruf syiddah ada ya yang mungkin belum sepenuhnya oleh ya baik para ustadz juga masih taknya ya belum mungkin tergali sifat hamasnya, sifat desisnya, ta ya, ta. Dan kita ingin ya menyempurnakan setiap bacaan, nggak apa-apalah ya, kita kan ingin sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Allah, bukan Rasulullah juga. Haqqa tilawati, berikan haknya, berikan sifat hamasnya. Waro'aitan, nah masuk dengan tan, dengan al-khaysumnya sini, rongga hidungnya ada, dengung tahan 3 ya, lebih sempurna ini ya. Kenapa? Karena ada gunnah, ada dengung, ada musyaddadah ya, ada tekanan lagi situ. Khusus di guna musyaddadah ada tekanan, cukuplah dengan sempurna 3 ya, itu. Waro'aitan, tan ya, tahan ya, waro'aitan na, masuk tan, bisa minta di guna musyaddadah aja, alif lam samsnya na ya, na itu ya ada panjangnya ya, matobi'i ya, hati-hati ya. Nasa, sa pendek, sa huruf sofir secara mahroz adalah ujung lidah bertemu dengan gigi seri tapi agak ke bawah. Sa, kelompoknya sa, so, zai. Zai itu masuk kelompok sa dan so ya, tuh. Nasa, bersih ya, bukan nasya tapi nasa ya. Iade, ada dal huruf lisan ujung, dal, da, ta, to, itu ujung. Dal masuk juga syiddah ya, al-jahr juga ada qalqalah di situ, harus mantul. Iade ya, iade harus muncul de-nya. Iade nah sayade, khu ya, belajar untuk mengeluarkan dahak ya, sempurna. Khu
khi, kha, khu, ya. Belum tentu pada saat pengucapan kha dia sempurna. Khu agak tertarik, kadang-kadang kurang sempurna. Khi, ya. Kha, khi, hu. Ya. Maksud masuk ke adnal halki, ada di atas tenggorokan. Kha, ya. Saudaranya ada gha, gha, kha, gha. Yadkhu, ya. Khu, yadkhulu, khu, lu, ya. Yadkhulu, luna panjang, ada mad tabi'inya, pasangan domah sama wau. Khuluna fi, na, ya. Nun ini kan huruf-huruf yang suka memberikan dengung. Kalau nun bertasdid dengung, ya, gitu. Maka ada masuk ngirungnya dikit. Nafi, fi, ya, fa, fi, fu, fi, ya berkasrah panjang, di, ya, dal, ya, panjang juga sama, di, nillah, ya. Ingat, ya, jangan sampai di nilloh, ya, jangan nilloh. Di lafaz Allah kalau sebelumnya fathah dan domah, ya o. Rasulullah, baloh, rasulil, yang rasulillah, yarfa'illah, ada yang gitu, ya. Yarfa'illah bukan, karena sebelumnya ini adalah tarkik, yarfa'il lah. Jadi kalau rumusnya adalah A plus U sama dengan O. Kalau itu tafhim rumusnya. Kalau tarkik, I sama dengan A. Nah, jadi sebelumnya lafaz Allah adalah kasroh, ya, adalah ke A. Jadi alihnya ke billah, millah, nillah, rasulillah, rasulullah, rasulallah. Nah, itu jangan sampai yarfa'illah, jangan lafaz Allah, sunah. Gitu kan. Jadi sebelumnya lafaz Allah, ya, kasroh, maka harus ditarkikan. Fi dinillahi, lahi, hi, af, ya, afwaja, afwaja, jadi af, ya, mad tabi'i panjang, afwaja, ya, afwaja. Jangan sampai juga di akhir afwaja, dia dinyanyikan, ya, pakai lagu, jadi panjang, nggak boleh, ya, gitu, ya. Ada, karena di akhir kalimat kenapa? Ya, di akhir kalimat bukan mad akhir sukun, ya. Ada yang orang-orang Qiraat yang belum afwaja, pakai lagu yang masuk kepada mad, gitu. Dan afwaja, ada lagu, gitu kan. Nah, jangan afwaja. Dua. Makanya, ya, untuk di buku tajwid daurah, ya, yang tasin, makanya mad asli dikelompokkan, gitu. Dulu kan mad asli aja, mad tabi'i, maka kelompok mad asli yang keasliannya harus dua, yaitu mad tabi'i, mad badal, mad iwad, mad tamkin, dan mad silah qasiroh. Nah, mad iwad inilah maka kelompoknya dua,
bukan kelompok mad far'i, ya. Itu. Jadi makanya harus tidak boleh melebihi 2 harokat, dijaga keasliannya karena dia masuk kepada kelompok mad asli, biar sesuai keasliannya. Jadi afwaja, jadi ya jadi ya disiapkan dari ayat yang kedua. Baik, nafas ya, dicontohkan dulu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Oke, 1, 2, 3. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Oke ya, jadi ayat yang kedua ya, biasa agar kita ada cross check. Jadi selalu ditalaki ya, biar membiasakan apa yang dicontohkan terus ditalaki, mampu dan tidak mampu ya, mudah-mudahan ya kita minimalnya mendengar, mengucapkan, insyaallah, dan kebiasaan huruf demi hurufnya akan selalu terjaga ya. Oke, langsung di Pak Udin, siap. Mau di ayat 1? Oh, ayat kedua. Monggo. Apa-apa Udin. Ya udah cenah 1 mah kemarin. Ayat 2 cenah barasin langsung. Ya. Siap. Bagaimana pada apa? Sok, ada mau ya kalau monggo. Oke, mengapa? Enggak. Oke, lanjut.
Oke, monggo Pak Haji. Oke, monggo. Monggo Pak Edi. Oke, alhamdulillah ya, sudah kita baca seorang biar terlatih ya yang kita bacakan ya. Jadi tidak setiap orang langsung dikoreksi, khawatir lah gitu. Yang penting baca aja ya. Benar dan tidak nanti kita sama-sama dievaluasi. Pertama di tan ada yang belum ya untuk menahannya. Wara'aitan, nah itu tahan ya, itu cukup dengan 3 ya. Ada di fi di ya hati-hati maddobi'i fi di, nah itu kan ya. Jadi oh ya, kho, oh ya, kho, ada kho yang belum ngorok gitu istilahnya, belum merupakan gitu kan, ya itu juga. Kenapa Pak harus ngorok? Ya kan ada ja, ada ha, ada kho, ada ha, ada ha, ada ha, ada kho. Ya kalau nggak ngorok ya sama dengan aja dengan nya, nah itu kan. Ya harus ngorok, harus. Kalau ya huluna, ya tuh ha, robah juga maknanya. Ya harus ngorok, karena ada kan tadi ada ha, ada ha, ada kho. Kalau tidak ngorok ya, kalau mungkin ya hulu, ya itu mah ha. Ya hulu ya ha, nah itu kan bisa hu bisa hu, keduanya salah karena tidak ngorok, tidak keluar getarannya. Hu, nah ya hu, ya harus diusahakan keluar getarannya, ngoroknya, biar sempurnanya adnal halkinya nanti nggak merubah makna. Sebab setiap huruf yang berbeda otomatis maknanya berbeda, maka disebut nanti athim, dosa kan. Tuh. Ya contoh yang pernah sampaikan juga seperti pengucapan ku kan hanya ku. Tapi kalau sudah hamas, kelihatan munculnya. Itu kan. Kalau nggak hamas ya pengucapan kaf sama ko kan bisa merubah. Kul huwallah. Kul huwallah. Makanlah. Ahad Allah satu. Bisa dimakan Allah. Beda. Kul huwal. Katakanlah. Ucapkanlah atau katakanlah bahwa Allah satu. Kul huwallahu ahad, makanlah bahwa Allah satu. Itu disebut dosa asim. Maka tapi kalau ka nya hamas ya jelas. Ya. Ada di kalimat walam yakul
Aiku-nya biasa kul huwallah kul. Lam yakul ku. Itu beda maknanya. Bisa makan, bisa katakan. Makanya harus hati-hati pengucapan. Nah, kembali ke tadi yadakhu. Ya, khu. Lemaknya. Kamu gendung. Yadkhulu khu ya, khu tadi ya, ada yang ini. Ada tadi yang ketemu ya mungkin fi mad tabi'i, hati-hati. Bukan kita menguasai, tapi pada saat pengucapan mampu. Tahu ini saya panjang tahu, tapi kenapa pas baca pendek? Nah, itu kan kadang-kadang orang itu fi dinil, dinya harus dibaca panjang karena ia dhamma kasroh nillahi. Nah, tadi ada yang fi dinya panjang, di sama dengan fi dinillahi afwaja ya, afwaja cukup dua ya, afwaja. Jadi janya ya tadi ya, dan situ disebutnya mad iwad, pengganti ya itu. Kecuali kalau dilanjutkan ya. Untuk ayat ketiga tuntaskan saja. Fasabbih, fasabbih, awas ya, fasabbih bukan fasabbih, harus hanya muncul wastol ini, tengah-tengah itu wastol halki. Fasabbih, yang gampang, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, udah athim dan enak. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi untuk pengucapan ha ada fasabbih biham, nah, harus jelas beda mananya ya. Itu memuji, kalau dengan ha ya lain lagi artinya ya. Kalau fasabbih ya itu memuji. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, fir ya. Jadi fir tapi ada haknya muncul, fir ya. Jadi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir ya. Innahu kana tawwaba ya, gitu. Coba diulangi satu yang ini yang tiga. 1, 2, 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba ya. Di fasabbih ya, fa ingat, fasa, fasabbih ya, di hi-nya itu yang rawan itu ada di haknya. Pengucapan haknya sempurnakanlah bahwa hak itu adalah hak kecil ya, atau disebut wastol halki. Jadi ada di tengah-tengah tenggorokan ya. Sama bihamdika ya, bihamdika bukan bihamdika, karena kalimat memuji kepada Allah dengan hak kecil ya, itu biham ya, karena wastol tadi ya, bihamdika fasabbih bihamdi rabbika ya. Fasabbih bihamdi, hamdi ya, tidak ada tekanan ya, gitu. Tadi ingat ya,
kembali lagi ke af. Tadi ada af, ya, tahan. Jangan sampai af, ya, itu af. Ya. Nah, di yang ayat ketiga, bihamdi rabbika, bihamdi ra, ya, bihamdi, jangan tahan biham, ya, fasabbih bihamdi rabbika, ya, rabbika, was, ya, was, bukan wash, bukan was, tapi was tal, ya. Di situ ada tal, gha masuk tadi, ya, adalah adnal halki, tal, ya, was tal. Fir, ya, fir. Jadi hanya ada wastaghfir, ya. Tahan kada ada guna musyaddada, innahu si gunah musaddada kelompok al-khaisum jangan memberikan kontaminasi kepada hu. Innahu ha kan di sini, ya. Itu kan al-khaisum, maka si hu-nya itu hu, bukan hu. Innahu, nah hu maksudnya ayah gitu, katularan. Jadi kabuang irung, ya, kabuang irung, ya, kabuang irung situ, ya. Innahu, bukan innahu tapi innahu, harus ke bawah tetap, ya. Itu al-jaubnya, ya. Innahu panjang, ya, mad silah, qasirohnya hu, bukan hu, bukan hu. Ka panjang, ya. Kana tau, hati-hati, ya. Kana tau nggak boleh, ya, jadi guna. Ya, di huruf idgham bi guna yang 4, ya, nun, mim, waw, yang masuk ke guna musaddada hanya 2. Mim dan nun hanya yang bertasdid. Gitu, ya. Sama-sama mim, nun yang bertasdid, idgham bi gunah dan guna musaddada. Tidak ada hukumnya, tetap idgham guna musaddada, ada hukumnya idgham biguna, kan, tapi keduanya sama-sama dengung. Tapi kalau di iya waw yang hanya ditasdid harokatnya biasa nggak boleh. Lain dengan mim dan nun yang diharokatnya biasa, itu kan jadi tetap guna musaddada dengung. Im. Tapi kalau au jangan, ai jangan. Gitu. Dia dengung harus sebelumnya punya hukum. Apa hukum mayungnya? Nun mati atau tanwin boleh berdengung. Itu. Karena di sininya tahu. Karena tahu waba, ada yang tahan juga, sadar tahu dak wau teh harus dengung gitu. Nah ada, ya, gini. Nggak punya hukum sini. Karena tawaba, wa panjang, ba, ya, gitu.
di fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Ya, jadi ada juga yang ngambil dari afwajang. Jangan ya kita mah itu. Jadi fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada yang ngambil afwajang. Jangan kita mah. Karena afwajang dengan fasabbih secara makna itu enggak nyambung gitu kan. Jadi berbondong-bondong fasabbih maka bertasbihlah. Jadi ya janganlah. Jadi jangan manggil dari afwajang gitu. Langsung aja fi dinillahi afwaja. Langsung saja fasabbih. Ada orang-orang yang afwajang gitu, ngambil afwajang fasabbih. Jangan, selamanya udah agak ini ya gitu. Cuma setiap harus minimal tahu juga maknanya, jangan asal ngambil ke belakang just gitu kan. Gitu. Iya gitu kan, sekalimat itu udah berpisah. Langsung aja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. 1 2 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir kana tawwaba. Ya, jadi langsung, jangan karena afwaja ya berbondong-bondonglah ke agama Allah, maka bersucilah bertasbihlah. Jadi ya langsung saja di fasabbih ya itu. Jam seberapa ya ada nanti? Udah hampir lebih 6 ya. Oke, sambil ya tinggal lagi di terakhir lah, monggo Pak Udin di ayat yang ketiga. Langsung aja lah ya, tidak takut lagi, langsung fasabbih. Oke, muncul. Muncul. Oke. Lanjut Baji. Oke, tadi. Oke, di ayat yang ketiga ya mereview kembali ya ada yang masih hamnya ditahan itu
Ya, ini bukan ifa sapawi tapi izhar. Ya, kalau setelah hukum fasabbih bihamdi. Bihamdi jangan. Ya, karena itu hukumnya bihamdi adalah izhar syafawi. Jadi jelas bibirnya. Jangan ada tahanan. Bihamdi. Bihamdi, ya. Tuh. Jadi harus jelas mimnya hamdi, jangan hamdi, jangan ada tahanan di situ, ya. Fasabbih biham, ya. Kalau ha ya, dua-duanya ha kecil, ya, dan dikuatkan kembali. Fasabbih biham dioram ra, ya. Rabbika, yang mengingatkan kembali huruf k-nya, huruf ada hamasnya, ya, desis, ya. Rabbika was tag, ya, ta juga desis, ya, ada hamasnya, tag was tag fir, ada hanya fir, ya, tarkik, ya, fir. Innahu hu panjang mad silah qasirah ka, ya, ada desis juga, hamasnya ada untuk ka. Kana tau ta, ya, ta juga kana tawwaba, ya, jadi ba mad iwad, ya. Jadi alhamdulillah, ya, di sore ini kita, ya, menuntaskan surat An-Nasr, ya. Jadi An-Nasr ini yang mudah-mudahan, ya, ada tadi di Al-Wal Fath yang harus keluar haknya, ya. Terus hak fasabbih itu yang mungkin di lapangan secara ini rawan, ya. Fasabbih bihamdi itu yang harus betul-betul kita pengucapannya agar maknanya enggak berubah, ya. Wastaghfir, innahu nya, ya, harus hati-hati. Tahu, ya, itu yang tahu, jangan tahu lanjut saja, tidak ada hukumnya. Ba, yang mudah-mudahan An-Nasr sebagai pertolongan, ya, mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu hayat kita, ya. Dan fasabbih bihamdi, mudah-mudahan kita selalu bertasbih, ya, kepada Allah, dan ini merupakan bertasbih mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu harapan kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tutup dengan istighfar hamba kita Malik. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.